Tubuh kita ini sebenarnya adalah antena spiritual yang sangat peka. Tapi sayangnya, seringkali kita mengabaikan sinyal-sinyal halus yang dikirimkannya. Rasa merinding yang tiba-tiba, firasat yang kuat yang selalu menjadi kenyataan, atau perasaan tahu sebelum sesuatu itu terjadi. Semua itu bukanlah kebetulan, dan itu jelas bukan karena gangguan jin. Itu adalah tanda daripada ilmu rasa, kompas batiniah yang murni. Jika kamu pernah merasakannya, itu berarti kamu sudah berada di jalur yang benar. Sekarang, mari kita kenali 5 tanda bahwa kemampuan sejatimu mulai aktif. Salam sang sejati. Di dunia ini tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan. Pertemuan kita di ruang digital ini pun telah diatur oleh ketetapan yang maha luas. Jiwamu yang menuntun untuk mengklik video ini, karena di dalam dirimu sebenarnya ada sesuatu yang sedang memberontak ingin bangkit. Selama ini, masyarakat kita seringkali salah kaprah dalam memandang spiritualitas. Banyak orang mengira bahwa untuk memiliki kepekaan batin, untuk bisa membaca tanda-tanda alam, kita harus melakukan ritual-ritual yang rumit. Dan bahkan banyak juga yang bersekutu dengan jin. Padahal itu adalah cara-cara yang justru akan mengotori kesucian jiwamu. Allah telah membekali setiap diri manusia sebuah perangkat spiritual yang luar biasa. Tentunya sejak kita dilahirkan, yaitu roh. Untuk itu, jagalah kesuciannya. Ilmu rasa adalah kemampuan instingtif jiwa. Ia adalah bagian langsung dari diri sang roh untuk menangkap getaran energi, kebenaran, serta petunjuk ilahi tanpa perlu melewati proses logika pikiran yang berisik. Ketika ilmu rasa ini mulai aktif, maka kamu memiliki mata batin yang murni, yang bersih dari pengaruh makhluk-makhluk kegelapan. Namun karena kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, kita seringkali mengabaikan sinyal-sinyalnya. Kita menganggapnya sebagai angin lalu. Tapi hari ini, mari kita buka tabir tersebut. Jangan-jangan, tanpa kita sadari, kita adalah salah satu dari jiwa-jiwa yang telah terpilih untuk mengalami kebangkitan spiritualitas ini. Mari kita bedah bersama-sama 5 tanda nyata bahwa ilmu rasa di dalam dirimu sudah mulai aktif dan bekerja. Tanda yang pertama, sensitivitas energi yang meningkat tajam. Tanda pertama yang paling sering dirasakan adalah tubuh dan batinmu menjadi sangat sensitif terhadap lingkungan di sekitar. Seolah-olah kamu menjadi sebuah radar yang bisa menangkap frekuensi tertentu. Contohnya, pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan atau sedang berkumpul dengan sekelompok orang? Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, dadamu terasa sesak, kepala pusing, atau suasana hatimu langsung drop. Padahal beberapa menit sebelumnya kamu itu baik-baik saja. Tapi jangan diartikan bahwa ilmu ini lemah, melainkan jiwa kesadaran dari rasamu baru mulai bangkit. Artinya energi ketuhanan yang kamu rasakan masih harus diasah atau dikuatkan secara istiqomah. Sebab jika kesadaran telah esa dengan sang sumber, perasaan-perasaan seperti tersebut pastinya
akan berbalik kepada mereka. Makanya jangan heran bagi mereka yang sudah lama menekuni ilmu rasa ini, terkadang dijauhi banyak orang. Ingat kata-kata Syekh Jalaluddin Rumi, kamu terbentuk dari aliran air, sedangkan mereka dari api. Dan tentunya api akan menjauh dari air. Dan juga ada kalanya kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru pertama kali kamu kenal. Tapi kamu langsung merasa sangat nyaman, damai, dan percaya sepenuhnya kepada orang tersebut. Ini bukan sekedar perasaan emosional biasa. Ini adalah bagian dari ilmu rasa yang sedang membaca vibrasi dan energi di sekitarmu. Jiwamu bisa mendeteksi apakah lingkungan atau orang di hadapanmu memiliki energi yang bersih, ataukah justru dipenuhi oleh kepalsuan, kebencian, dan juga ego yang tinggi. Di sini, kamu tidak bisa lagi dibohongi oleh topeng-topeng luar manusia. Kamu tidak lagi melihat apa yang mereka ucapkan, melainkan merasakan apa yang ada di dalam hati mereka. Kamu mulai merasa tidak nyaman berada di tempat-tempat yang penuh dengan kepalsuan, gosip, atau keributan yang sia-sia. Jiwamu mulai menolak energi-energi negatif karena frekuensi pada dirimu sedang bergerak naik menuju kebersihan batin. Dan untuk tanda yang kedua, ialah seringkali mengalami kebetulan yang presisi, atau dalam bahasa spiritual modern seringkali disebut sebagai sinkronisitas. Pernahkah kamu baru saja memikirkan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, lalu tiba-tiba 5 menit kemudian ponselmu berdering dan nama temanmu tersebut muncul di layar? Atau kamu sedang menghadapi sebuah masalah hidup yang sangat membingungkan, lalu kamu berjalan keluar rumah atau membuka media sosial, dan tiba-tiba kamu mendengar seseorang berbicara atau membaca sebuah tulisan yang isinya adalah jawaban persis atas masalah yang sedang kamu hadapi. Bagi orang awam, semua itu akan dinilai sebagai kebetulan belaka. Tapi bagi seorang penempuh jalan spiritual, kita tahu bahwa kebetulan adalah cara Tuhan untuk tetap anonim ketika Dia sedang bekerja. Saat ilmu rasamu mulai aktif, getaran batinmu menjadi selaras dengan getaran semesta. Pikiran dan perasaanmu tidak lagi berjarak dengan realitas. Apapun yang kamu ungkap di dalam batin, dengan sangat cepatnya akan termanifestasi atau terjawab di dunia nyata. Dan kamu mulai sering melihat angka-angka kembar di jam dinding atau plat kendaraan secara tidak sengaja, yang sebenarnya merupakan kode-kode alam bahwa kamu sedang berjalan di jalur takdir yang tepat. Hidupmu seolah-olah dituntun oleh tangan yang tidak terlihat, yang selalu menempatkanmu di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Tanda yang ketiga, ketertarikan mendalam pada kesendirian dan keheningan. Tanda ini sangat mencolok karena adanya perubahan perilaku dalam kehidupan sosialmu. Di sini, kamu mulai merasakan tarikan yang sangat kuat untuk menyendiri. Kamu mulai mencintai keheningan. Banyak orang di sekitarmu mungkin akan mengira bahwa kamu sedang mengalami depresi, menjadi antisosial, atau sedang menarik diri karena ada masalah. Namun yang terjadi sebenarnya di dalam lubuk hatimu yang paling terdalam, kamu tahu persis
bahwa itu bukan karena kamu benci pada mereka. Dirimu menyendiri bukan karena kesepian, melainkan karena jiwamu sedang rindu untuk pulang. Jiwamu sedang butuh ruang untuk berkomunikasi dengan diri sejatinya, dengan Sang Penciptanya. Di mana, di tengah dunia yang sangat bising ini, pikiran kita terus-menerus dibombardir oleh informasi dan ego. Tapi ketika ilmu rasa pada dirimu mulai bangkit, batinmu akan merasa kelelahan jika ia terus-menerus terlibat dalam kebisingan duniawi ini. Kamu akan mulai menemukan kebahagiaan yang luar biasa justru saat dirimu duduk sendirian di sudut ruangan, menikmati secangkir kopi di keheningan malam, atau berjalan di alam terbuka sambil mendengarkan gesekan daun dan gemericik air, membuang energi-energi negatif yang menempel dan mengisi kembali dayanya lewat keheningan yang suci. Tanda keempat, intuisi atau kata hatimu yang selalu benar. Tanda keempat ini adalah kompas internalmu, yaitu ketika intuisi atau suara hatimu menjadi sangat tajam dan hampir tidak pernah salah. Seringkali dalam hidup ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Logika kita, pikiran kita, atau saran dari orang-orang di sekitar kita yang mengatakan bahwa kita harus memilih jalan A. Secara hitung-hitungan matematis, jalan A memang terlihat sangat menguntungkan dan sempurna. Namun jauh di lubuk hatimu ada sebuah getaran halus, sebuah suara tanpa kata yang terus-menerus membisikkan, jangan lewat situ, pilihlah jalan B. Dulu mungkin kamu sering mengabaikan bisikan halus ini dan lebih memilih mengikuti logikamu. Alhasil, kebanyakan berakhir dengan penyesalan karena pilihan logika itu ternyata salah. Tapi belakangan ini, kamu mulai belajar untuk mempercayai getaran pada jiwamu. Dan ajaibnya, setiap kali kamu mengikuti kata hati yang murni itu, kamu selalu diselamatkan, selalu diarahkan pada kebaikan. Meskipun awalnya jalan tersebut terlihat tidak masuk akal. Jadi ketahuilah bahwa intuisi itu adalah bahasa pembicaraan antara roh dengan Sang Pencipta. Pikiran kita bisa dibohongi oleh data dan fakta yang manipulatif, tetapi ilmu rasa di dalam dada tidak akan pernah bisa ditipu. Ia tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat bagi jiwamu, bahkan sebelum peristiwa itu terjadi di dunia nyata. Tanda kelima, dan ini adalah tanda yang membutuhkan kedewasaan spiritual yang tinggi untuk mengendalikannya. Karena rasa empati pada dirimu yang meluas tanpa batas. Ketika ilmu rasa aktif, dinding ego yang membatasi antara dirimu dengan makhluk lain mulai menipis. Kamu tidak hanya bisa melihat penderitaan orang lain, tetapi kamu juga bisa turut merasakan penderitaan tersebut mengalir di dalam tubuhmu sendiri. Saat kamu melihat orang yang sedang kesusahan, hewan yang terlantar, atau bahkan mendengar cerita sedih dari orang lain, ada rasa sesak yang nyata di dadamu, seolah-olah menjadi spons yang menyerap seluruh emosi, kesedihan, dan rasa sakit yang ada di sekitarmu. Bahkan, tanda ini seringkali membuatmu merasa lelah secara fisik dan mental. Kamu bisa menangis tanpa sebab yang jelas, yang sebenarnya adalah kamu sedang menangiskan kesedihan kolektif dari lingkungan di sekitarmu. Kamu memiliki dorongan yang sangat kuat untuk menyembuhkan, membantu, dan membawa kedamaian bagi setiap jiwa yang kamu temui. Ini adalah tanda tertinggi
bahwa batinmu telah dipilih untuk menjadi saluran kasih sayang ilahi di muka bumi ini. Saudaraku, sang sejati, jika dari kelima tanda yang telah kita bahas tadi, kamu merasakan setidaknya 3 atau bahkan seluruh tanda tersebut telah ada pada dirimu belakangan ini. Coba sekarang tarik nafasmu dalam-dalam, senyum, dan ucapkan rasa syukur yang mendalam kehadirat Sang Pencipta. Kamu tidak sedang menjadi gila, kamu juga tidak sedang diganggu oleh makhluk halus, tapi kamu adalah jiwa yang sedang berproses untuk bangun dari tidur panjangnya. Kamu sedang dipilih oleh alam semesta, dituntun oleh hidayahnya untuk mengaktifkan ilmu rasa agar dirimu bisa hidup dengan kesadaran yang penuh, bukan sekedar ikut-ikutan arus duniawi yang membingungkan. Jangan menolak sinyal-sinyal halus yang diberikan oleh tubuh dan batinmu. Rawatlah ilmu rasa ini dengan cara menjaga kebersihan hati. Jauhkan diri dari penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan prasangka buruk. Sering-seringlah mengambil waktu untuk hening, bermeditasi, berzikir, atau merenung dalam kesunyian. Karena di dalam keheningan itulah ilmu rasa ini akan terus tumbuh menjadi bimbingan yang semakin nyata dan membawa keselamatan bagimu dan orang-orang di sekitarmu. Sekarang, tanda nomor berapa saja yang paling sering dan paling kuat kamu rasakan dalam kehidupan sehari-harimu belakangan ini? Silahkan tulis pengalaman spiritualmu di kolom komentar. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai ruang diskusi yang sehat, teduh, dan saling menguatkan sesama jiwa yang sedang berjalan menuju kesejatian. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini hingga detik terakhir. Jaga kesucian hatimu, tajamkan rasamu, dan temukan kesejatian dirimu. Salam